kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih, that's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih path mana Indonesia mau ke depan. Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang emosional dan tak mau membaca data kembali menjadi sorotan. Hal itu imbas pernyataan dari Prabowo Subianto yang menyebut banyaknya anggaran Kementerian Pertahanan yang tak disetujui oleh Kemenkeu. Negara yang mau baca data itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih. Emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Mengilik emosi itu gampang banget. Entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan. Itu very easy to provoke. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih path mana Indonesia mau ke depan. Saya ingin menekankan kepada teman-teman media ya, bansos itu adalah instrumen di dalam APBN. APBN adalah undang-undang. Undang-undang APBN itu dibahas bersama seluruh partai politik, fraksi di Senayan. Dan sesudah menjadi undang-undang, dia menjadi instrumen negara bersama. Ini untuk menekankan bahwa bansos tahun 2023 nilainya 476 triliun. Jadi ya semua partai politik yang membahas melalui hak budgetnya bersama pemerintah, silakan menjelaskan mengenai APBN itu sebagai instrumen. Sri Mulyani ya. Ini kita ingat sekali beberapa pekan lalu ya, narasi manis, pembawaan sopan santun, kalem. Anies lebih layak menjadi pemimpin. Pesan Bu Sri Mulyani, jangan pilih pemimpin yang emosional. Saya kira mulai dari sini terlihat bahwa Sri Mulyani sudah gerah dengan sepak terjang Prabowo dan Jokowi tentu ya. Coba kita dengar. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Negara yang mau baca data, itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih. Emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data, mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Mengilik emosi itu gampang banget. Entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan. Itu very easy to provoke. Dan once Anda masuk di dalam perangkap emosi, ya sama seperti kehidupan sehari-hari. Kalau Anda tiap hari emosi terus, orang juga ngelihat kalian udah ogah gitu. Ini manusia kayaknya labil banget sih, gitu. Nggak reliable, aku nggak bisa diajak ngomong, kayaknya nggak bisa. Kan kayak gitu. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih path mana Indonesia mau ke depan. Karena kita belajar cukup banyak dan sudah cukup panjang perjalanan kita untuk we can make decision what is actually a good way to go and which is the wrong way to go. It is long, winding. Ya, coba lihat. Di sini tidak ada pembicaraan tentang ekonomi, makro, mikro dan segala macam. Tidak. Bu Sri Mulyani berbicara tentang sosok kepemimpinan.
jangan pilih, intinya kan begitu. Yang emosional dia nggak akan bisa baca data. Orang dan sebaliknya orang yang nggak bisa baca data dia emosional gitu. Mengarah siapa ini? Anies nggak mungkin, angin sangat kuat literasi datanya. Siapa? Ganjar Pranowo enggak lah, Ganjar juga bagus gitu dalam baca data. Nah, kan kita lihat di debat, kan Prabowo yang nyaris tidak mengeluarkan data, semuanya asumsi. Ini pendapat saya. Oke. Nah, jadi Bu Sri Mulyani sudah menohok pada Prabowo di sini. Makanya sangat wajar ketika kemarin Faisal Basri menyebut ini sudah gerah ini, pengen mundur ini. Dan ketika ditanya tadi kayaknya ya di istana, karena bolak-balik 2 kali hari ini Bu Sri Mulyani dipanggil ke istana. Aneh juga ya. Dan ditanya tentang katanya kabarnya mau mundur. Ini jawabannya ya, kita coba simak. Kita coba simak jawabannya, kata-katanya, dan bahasa tubuhnya. Tak bantah isu dirinya mundur. Sri Mulyani, saya bekerja. Gimana Bu isunya Bu? Isu mundur dari kabinet. Kerja. Aku mau maju. Iya Bu, sambil maju. Maju kan? Ya. Sedikit ya Bu, biar mereda. Ada kejelasan bagi publik Bu. Saya bekerja. Ya. Jelajahi cara Dengerin, baru ya. mendapatkan Ulang informasi. sekali lagi. Gimana Bu isunya Bu? Isu mundur dari kabinet. Kerja. Aku mau maju. Iya Bu, sambil maju. Maju kan? Ya. Sedikit ya Bu, biar mereda. Ada kejelasan bagi publik Bu. Saya bekerja. Ya. Jelajah. Nah, pertama, saya maju nih. Kan ditanya mundur atau tidak. Kan jawabannya ya saya akan mundur atau tidak, saya tidak akan mundur. Bukan maju, kalau maju kemana? Kemudian yang kedua, dia tidak menolak, dia tidak mengiyakan, dia hanya menjawab saya sedang bekerja. Ya iyalah pastilah. Panggil presiden ya pasti pekerjaan penting itu. Kan soalnya niatnya, kan yang ditanya itu yang disampaikan Faisal Basri itu punya keinginan untuk mundur. Apakah betul punya keinginan untuk mundur? Ini saya bekerja, jadi tidak menjawab. Jadi kalau Sri Mulyani, ini perspektif saya ya, memang tidak berniat untuk mundur, maka pada saat ditanya wartawan dia akan bilang dengan tegas bahwa saya kayak apa PSI itu, bahwa saya tegak lurus pada Jokowi. Nggak ada kalimat itu saya bekerja. Artinya ini benar. Saya menduga dengan sangat kuat Sri Mulyani sangat ingin mundur. Jadi mundur atau enggaknya pasti ini tarik-tarikan yang luar biasa hari ini yang sedang terjadi di istana. Pak Basuki juga begitu. Jangan ditanya 5 menteri dari PDIP, 1 menteri dari Nasdem, dari PKB dan sebagainya. Termasuk Pak siapa? Yang dari Profesor Bu Retno, Menteri Luar Negeri. Ya, sangat boleh jadi. Jadi ini adalah detik-detik kejatuhan Jokowi. Dalam pandangan saya begitu. Proses pemakzulan Jokowi semakin dekat. Dan itu artinya upaya menggagalkan potensi-potensi kecurangan yang terjadi. Ingat, kita sudah banyak bersepakat. Pemilu akan adil, pemilu akan jujur jika tanpa Jokowi. Begitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat. Apa nih di sini nih. Nah, ini perkataan Faisal Basri, 15 menteri Jokowi ingin mundur. Ada Sri Mulyani dan Basuki Hadi Mulyono. Tadi pagi agak siang kita sudah bahas ya. Kita sekarang pertajam hari ini. Oke, sebentar kok jadi besar. Yang ini saya mau liatin yang ini. Oke, kalau ini kepanikan yang sedang terjadi di kubu 02 karena Anies Mohaimin terus menempel semakin dekat sehingga sekarang perbedaannya hanya 2,5%. Nah, apa yang harus ditakutkan kalau Prabowo jadi presiden? Nah, sekarang kita coba lihat masuk ke sini ya. Nah, dan bagaimana peluang 01 bisa menang dengan saya kira bisa telak menang ya.
Apalagi ketika kawan-kawan 03 pendukung Ganjar Mahfud akhirnya bersepakat untuk masuk dalam sebuah perahu perubahan yang dipimpin oleh Anies Mohaimin. Saya kira itu jauh lebih baik ya.